Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaiful Bahri, dosen Universitas Slamet Raya di Surakarta. Kuliah rancangan percobaan. Kali ini dengan bahasan perhitungan analisis of varian rancangan acak kelompok lengkap menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Contoh penelitiannya adalah untuk mengetahui campuran karbofuran dan pupuk urea terhadap tinggi tanaman dari tanaman padi varietas ER36. Perlakuannya sebanyak 8 dan setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Penelitian ini dilaksanakan di lahan sawah berpengairan teknis pada musim hujan pada tahun 1980 dengan jenis tanah rigosol yang memiliki satu arah gradasi kesuburan lahan. Pengamatan tinggi tanaman dilakukan pada umur 40 hari setelah tanam. Perlakuannya ada A, B, C, D, E, F, G seperti ini. Ya. Nah, tabel pengamatan ini ada warna hijau perlakuan, ada warna kuning itu blok sebagai ulangan, kemudian di tengah ini data pengamatan, misalkan perlakuan A blok 1 68 itu adalah hasil pengamatan, perlakuan A blok 2 67,5 dan seterusnya sampai perlakuan H blok 3 58. Kemudian masing-masing perlakuan ini di total, ada total perlakuan warnanya hijau. Kemudian masing-masing blok ke bawah vertikal dihitung menjadi total blok warnanya kuning. Kemudian semua dari data ini yang warnanya pink yang ada di tengah itu di total menjadi total besar warnanya merah. Kemudian dari total semua ini, dari pengamatan semua ini dicari rata-ratanya. Ya. Yang maron ini rata-rata keseluruhan maron. Lanjut. Setelah dilakukan perhitungan dengan bantuan Excel, tampil analisis of varian RAKL-nya seperti ini. Ada sumber ragam, ada derajat bebas, jumlah kuadrat tengah, F hitung, F tabel 5% dan saya tambahi dengan signifikan ya, karena menggunakan Excel ada nilai signifikan. Sumber ragamnya ada 3, tadi warna kuning itu blok, warna hijau perlakuan, warna pink adalah galet. Jadi ada 3 blok, perlakuan dan galet. Untuk memudahkan ada total ya, jadi total itu untuk memudahkan perhitungan saja. Di bawah sidik ragam ada kakak. Baik, itu yang nanti kita coba langsung dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel. Sekarang silahkan saudara semua membuka aplikasi Microsoft Excel-nya. Langsung nanti kita praktekkan mulai dari membuat tabel, mengentri datanya di ke tabel pengamatan, lalu menghitung sidik ragam. Oke, lanjut masuk ke Excel. Excel. Nah, Excel-nya seperti ini tampilannya. Ini saya punya sheet 1 dan sheet seterusnya. Ini sudah saya bikin ya. Ada tabel pengamatan, ada tabel sidik ragam ya. Seperti ini. Ini berwarna-warni. Hijau, pink, kuning, dan merah. Itu ada maknanya. Jadi untuk memudahkan memahami. Kuning blok, hijau perlakuan, pink tabel pengamatan yang di situ ada errornya nanti ya. Baik, sekarang langsung aja Anda buka sheet yang baru ya. Saya akan buka sheet baru, sheet kosong ini seperti ini. Sheet kosong Anda sekali lagi cek dulu sheet kosong ya.
sheet kosong. Nah ini Excel ya, di sini Excel. Excel itu ada kolom ini, ada kolom ya, di atas ada kolom. Kemudian ada baris. Nah, ini baris. Perpaduan antara kolom dan baris itu disebut dengan sel. Misalkan kolom E baris 5. Nah, ini di pojok kanan atas, pojok kiri atas ada tulisan nama selnya. Kemudian di sini ada isinya. Jadi misalkan saya masuk ke sel A1 misalkan, sel A1. Atau saya bilang A1, kolom A baris 1, berarti Anda gerakkan mouse-nya ini, kemudian ke kolom A baris 1. Kemudian di tengah ini ada bergerak plus tombol kayak bergerak mouse-nya jadi plus besar gitu ya. Nah, ini ada bergerak kayak gini ya. Kemudian ada kotak ini, di B3 ini ada kotak segi 4, di pojok bawahnya ini, pojok kiri bawah ada titik ini ya. Nah, ini disebut dengan pointer. Baik, itu sekilas tentang Excel ya. Saya tidak menjelaskan Excel lebih detail, nanti langsung praktek saja. Baik, saudara yang saya hormati, sekarang langsung coba satu persatu ya. Ke sel A1 ya. Sel A1 atau nanti saya ngomong A1, berarti Anda gerakkan ke A1. A1 tulis rancangan acak kelompok lengkap. Enter. Kemudian pengamatannya ditulis, misalkan tinggi tanaman atau kadar nitrogen. Nah, ini tinggi tanaman misalkan ya, dalam satuan senti. Gitu. Enter ke B4 ya. B4 tulis perlakuan, huruf besar perlakuan. Oke. Enter ya, enter, tulis ketik A, enter, B enter, C enter, D enter, E enter, F enter, G enter, H enter. Itu caranya ya, caranya memasukkan data. Jadi D enter, ketik total B14, total blok, enter, rata-rata blok, enter, C4 tulis blok, enter, ketik 1 panah kanan, ketik 2 panah kanan. Nah, boleh juga, jadi tidak usah di enter tapi langsung ke panah kanan ya. 3 panah kanan, F4 total perlakuan, enter, G4 rata-rata perlakuan. Oke, enter. Sudah semua. Sekarang melebarkan kolom ya. Lebarkan kolom B, gerakkan ke kolom B kursornya, kolom B kayak gini ya. Klik tahan geser ya, di posisi baris itu klik tahan geser ke kanan mestinya ya, karena melebarkan ke kanan seperlunya. Oke. Kemudian di total perlakuan ya, F4 klik tahan geser kalau pakai mouse, kalau pakai tombol shift tekan tombol shift, F4 tekan tombol shift, panah bawah ya. Sekarang klik tombol merge center, klik tombol wrap text, klik tombol middle line. Nah, rapi nanti baru dilebarkan ya. Kolom F ini lebarkan di sebelah sini ya, lebarkan. Klik tahan geser. Oke, rapi. Sekarang merapikan G4. Tekan tombol shift,
panah bawah, merge center, wrap text, middle align. Kolomnya klik tahan geser ya, klik tahan geser. Nah, seperlunya sampai kelihatan. Oke, baik, sekarang sudah lebar. B4 shift panah bawah, merge center, wrap text, middle ya, bagus. C4 shift panah kanan ke E ya, merge center gitu. Nah, tapi sudah di tengah. Berikutnya B4 lagi akan memberikan border ya. Shift panah bawah, panah kanan sampai kolom G seperti tampilan itu, kolom G. Lepas shiftnya, cari tombol border, all border. Nah, rapi sudah. Baik, sekarang merata tengahkan ya. B6 shift panah bawah sampai baris 13, center, tombol center ya, lalu nanti sekalian kasih warna hijau ini, light green ya. Nah, light green. F6 shift panah bawah sampai 13, light green juga ya. Untuk rata-ratanya kolom G6 shift panah bawah green juga, tapi lebih mudah aja ya, lebih mudah biar berbeda. Oke. Sekarang B14 shift panah kanan sampai E14, warna kuning, yellow. Nah, yellow ya, yellow. Rata-rata blok B15 shift panah kanan sampai E, green juga ya, tapi greennya sedikit ya, agak ini gold ya gitu ya, agak beda. Baik, C6 tombol shift panah bawah kanan ke E ya, pilih fill color ya, green. Oh sorry, orange. Saya pilih orange ini. Oke. Sekarang total besar di F14 red. Nah, red. Di G15 marron. Nah, ini apa ini namanya? Dark red ya, bahasa komputernya dark red. Oke, warnanya gitu. Nah, ini ada putih 2, enggak dipakai, kasih warna hitam aja, enggak dipakai ini. G14. Nah, oke, warna ini enggak dipakai ya. F15 itu yang hitam berarti enggak ada isinya nanti. Kasih warna di B4 ke G, B4 ke G4 shift panah kanan, lalu fill color ya, saya pilih yang blue letter 60% ya, gitu. Nah, jangan lupa disimpan kok kontrol tombol S ya, kontrol tombol S atau file save as ya, file save as, nah, gitu ya. Oke, punya saya udah disimpan, jangan lupa disimpan biar tidak hilang. Baik, bentar dulu saya cek sesuatu ini. Oke, masih aktif jalan ya. Format tabelnya untuk pengamatan sudah selesai. Sekarang kerangka tabel sidik ragam. Sini tulis sidik ragam. Di B18, enter. Ketik sumber ragam. Panah kanan, derajat bebas
panah kanan, jumlah kuadrat panah kanan, kuadrat tengah panah kanan, F hitung panah kanan, F tabel 5% panah kanan, H 19 sik. Enter. B20 1 blok, 2 perlakuan, 3 galat. Enter. B23 ketik total. Oke, baik. Sekarang merapikan. Oh, ini ada yang salah. B18 sumber ragam ya, sumber ragam. Sidik ragam, terus di bawahnya sumber ragam. Langkah berikutnya adalah merapikan tabel ANOVA ini, tabel sidik ragam. Ke B19, ya, B19, klik merge. Oh, ini tidak ada merge, maaf. Langsung wrap text. Middle, ya. Atau pilih top, ya. Pilih top aja, biar di atas semua. Derajat bebas, C19, wrap text, top, ya. D19, wrap text, top, ya gitu ya. Kuadrat tengah, E19, wrap text, top. F hitung, F19, wrap text, top. Ya. G19, wrap text, tops. H19, wrap text, top. Ya, sudah rapi kan? Yang B19 belum rapi, pilih top aligns. Nah, gitu. Oke. Kalau sudah rapi kayak gini, beri border ya. Ke B19 tekan tombol shift, panah bawah sampai total, panah kanan sampai H. Sampai kolom H. Oke, seperti itu. Border all lines, border all borders. Oke. Sudah. Baik, kalau sudah sekarang beri warna. Headernya dulu B19, shift panah kanan sampai H, beri warna biru, ya ini biru light. Oke. B20 blok warnanya kuning, tekan shift ke kanan sampai H, warna yellow. Nah, bagus ya, udah cantik ya. B21 shift panah kanan sampai H, green, ya, sama ya, sama dengan yang atas. Oke, galat B22 panah kanan sampai kuadrat tengah aja ya. Kalau galat hanya sampai kolom E. Orange. Oke, total B23 shift panah kanan sampai D, tidak usah ke kanan terus ya. Oke, nah, agak ya gitu. Oke, sudah selesai. Jangan lupa tekan tombol Ctrl S, tekan tombol Ctrl, jangan dilepas lalu S, itu nyimpen. Oke, tabel sidik ragam sudah selesai. Sekarang berikutnya adalah entry data perlakuan satu persatu. Jadi perlakuan A blok 1 di C6, perlakuan A blok 2 D6, perlakuan A blok 3 E6, sampai perlakuan H blok 1 di C13, perlakuan H blok 2 D13, terakhir adalah perlakuan H blok 3 di sel E13. Anda masukkan satu persatu seperti itu, jangan keliru. Perhatikan titik koma. Kalau komputer Anda itu di setting English, berarti pakai titik.
Kalau di setting Indonesia berarti pakai koma. Kebetulan punya saya tidak saya rubah settingannya, jadi defaultnya adalah settingan titik ya sebagai koma. Baik, ya akan saya entry. Saya sudah punya data, saya kopikan. Ya, sudah ada Ctrl C ini. Oke, langsung saya kopikan di C6 data saya biar cepat. Oke, ini sudah masuk datanya di ping ya, di ping sudah ada datanya. Saya simpan lagi Ctrl S. Baik. Berikutnya saya menghitung total perlakuan dari perlakuan A sampai perlakuan H di kolom F6 ke F6 ketik sama dengan SUM ya. Boleh huruf besar atau huruf kecil boleh. SUM kurung buka, tekan panah kiri ke E6, tekan tombol shift ke kiri lagi ke C. Jadi nanti tertulis C6 titik E6. Oke, kurung tutup. Itu bacanya sum kurung buka C6 kolon E6. Jadi C6 dari sel 6 dijumlah ke E6. Nah, Anda perhatikan pointernya itu berwarna itu di C6 sampai E6 itu berwarna, ada pointernya itu, ada kotaan, perhatikan baik-baik itu. Lalu di enter. Lalu bagaimana untuk total perlakuan B sampai H ya. Karena pakai Excel di copy aja, gerakkan ke F6, F6 copy sampai F13. Caranya mouse-nya gerakkan ke posisi ini ya, posisi pojok kiri bawah sampai keluar plus warna hitam, klik tahan geser ya, klik tahan geser sampai F13 sudah ada warna hijaunya, sampai warna hijau, jangan sampai ke merah dulu. Oke. Walaupun boleh sampai warna merah, tapi satu persatu saya jelaskan biar paham. Jadi warna hijau ini adalah total perlakuan dari perlakuan A sampai perlakuan H. Sudah selesai. Langkah berikutnya adalah mencari total blok 1, blok 2, blok 3 pada C14. C14 ketik SUM kurung buka, gerakkan panah atas, tekan tombol shift ke atas sampai C6 kurung tutup. Nah, di situ lihat lagi C6 sampai C13, C6 kolon C13, enter. Oke, saya ulangi. Jadi C6 itu adalah total blok 1 dengan rumus sama dengan sum kurung buka C6 titik 2 atas bawah itu bacanya kolon ya, kolon. Kalau titik koma bacanya semikolon. Oke. C6 kolon C13 kurung tutup. Nah, itu berarti rumusnya menjumlah blok 1. Bagaimana dengan blok 2 dan blok 3? Gampang, tinggal copy aja, gerakkan ke C6 ya, sampai tandanya plus hitam kecil itu, klik tahan geser ke kanan sampai E14, lepas, selesai sudah. Oke, langkah berikutnya adalah ke merah ini, F14. F14 ini adalah total besar dari pengamatan semuanya. Dalam hal ini C6 sampai E13. Ketik sama dengan sum kurung buka ke C6 ya, C6 ini. Tekan tombol shift panah bawah ke 13, panah kanan ya. Oke, kurung tutup. Lihat di rumus atas C6 E13, enter. Itu. Jadi pastikan Anda itu rumusnya yang benar. Jadi kenapa saya kasih warna pink? Biar mudah di dalam menggerakkan kursor gitu ya. Nah, sebetulnya yang harus saya jelaskan adalah rumusnya. Tapi dengan bantuan Excel ada warna-warni, pink itu pengamatannya, kuning itu adalah blok, hijau adalah perlakuan, sehingga mudah. Nah, sekarang bagaimana untuk rata-rata? Nanti untuk rata-rata ya, biar satu tahap demi tahap.
rata-rata nanti ketika dibutuhkan saja. Baik, setelah total blok, total pelakuan ini sudah dihitung, ketemu. Sekarang langkah berikutnya adalah mengkuadratkan pink, kuning, dan hijau. Oke, jadi mengkuadratkan angka-angka yang di pink, yang kuning, dan yang hijau dan merah. Baik, gerakan aja ke M ya. Oh, biar tidak salah, barisnya gerakkan dulu ke C6, lalu gerakkan ke kanan. Misalkan di M. Di M ditulis sama dengan C6 caret, ya, caret itu shift 6, tekan tombol shift 6, terus tekan tombol 2, enter. Nah, itu di M6 sekarang ini, M6 itu hasil kuadrat dari C6, dari 68 tuh. 68 dikuadratkan ketemunya 4624 itu. Nah, gitu ya. Bagaimana dengan yang lainnya? C7, C8 sampai E13 ya. Copy aja ini caranya ya. Gerakkan ke M, tuding tunjuk pojok bawah kanan, klik tahan geser. Klik tahan geser sampai 13 ini ya. Sampai 13 ya, oke. Lepas ya. Bagaimana dengan blok 2, blok 3 dan total pelakuan? Nah, pojok kiri bawah, klik tahan geser. Nah, klik tahan geser 3, 4 ya sampai kolom P. Ya, oke, selesai. Nah, ini sudah selesai pengkuadratannya. Sekarang dicek. Cek sel N6. Apa rumusnya di pojok kiri ini? Nah, di sini tulisannya D6. Oke. O6, tulisannya E6. Oh, betul. Jadi E6 ya. Kemudian P6, tulisannya F. Nah, F di sini. Ini F. Berarti F itu warnanya hijau. Punyanya yang hijau. Kemudian yang P13 itu juga masih hijau. Oke, berarti kasih warna dulu biar tidak bingung ya. P6 sip, panah bawah sampai 13 kasih warna hijau. Karena punyanya hijau ini. Oke. Kasih hijau. Nah, sekarang yang M13 nih. Oh, maaf, M14. Itu apa rumusnya di sini? Di atas ini ya. Oh, C14. C14 itu kuning. Nah, berarti kasih warna kuning. Klik shift kanan. Nah, warna kuning yellow. Ya, punyanya kuning nih. Ya. Kemudian yang pagernya, kenapa pager? Karena kurang lebar. Gerakkan ke kolom P, klik tahan geser ke kanan biar agak lebar. Oke. Ini ya ada angka 20, 29, 200 nih. Apa ini di sini? Oh, F14 nih. Oh, ini F14. F14 itu apa di sini? Warnanya merah. Berarti total besar itu. Nah, kasih warna aja. Nah, ke P14 warnanya red ya. Gitu. Nah, itu sudah ada hijau, ada kuning, ada merah, mirip yang sebelah kiri. Nah, yang M6 klik tahan geser ke bawah ya. Klik ke kanan. Nah, tombol kanan maksud saya. Ya, warnanya orange tadi ya, orange ini. Ya, orange ini. Oh, oranye terlalu ini bukan oranye ini ya. Oranye tadi yang mana ini ya. Oke. Oke. Nah, seperti itu. Ini orange ya. Oke. Sudah selesai pengkuadratannya ya. Kasih tulisan di M4 tulis kuadrat gitu ya. Nah, kemudian di M5 sorry. 1, 2, 3. Ini total perlakuan gitu.
Ya, untuk mengingat. Ya, kalau seandainya pun ini tidak ada, nggak apa-apa. Ini hanya untuk mengingat-ingat. Oke. Baik. Ini sudah selesai pengkuadratannya. Langkah berikutnya ke tabel sidik ragam ya. Tabel sidik ragam. Menghitung kolom C derajat bebas ya, kolom C ke kolom C. Mulai dari derajat bebas yang total. Oke, sebelum dihitung di sini ditulis lagi biar tidak lupa. Hijaunya ada berapa? Ada 8. Yang kuning ada berapa? Ada 3. Gitu ya, misalkan gitu. Pinknya ada berapa? Berarti ada 24. Ya, berarti titik ini kali gitu, 24 ya. Nah, untuk ingat-ingat aja ini dan tidak harus ini. Kasih warna hijau. Ini kuning gitu ya. Nah, ini pink. Nah, ini hanya untuk ingat-ingat ya. Baik. Sekarang lanjut derajat bebas total. Ya, totalnya ada 24 ya. 24 kurang 1 berapa? Jadi derajat bebas itu selalu dikurangi 1. 24 dikurangi 1 berarti 23. Oke. Kuning ada 3. 3 kurang 1 2. Gampang. Perlakuan hijau ada 8. 8 kurang 7. 8 kurang 1 7. Nah, yang galat ya 23 kurang 2 kurang 7 kan gitu tuh. Nah, tulis ini sama dengan C23 dikurangi C20 dikurangi hijau ya, C21. C23 dikurangi C20 dikurangi C21. 14. Atau kalau Anda hafal rumusnya galat ini, rumus yang kedua adalah kuning kali hijau. Nah, itu temunya 14. 2 kali 7, 14 kan? Nah, mudah. Atau nggak pakai rumus seperti itu nggak apa-apa, yang penting kuning tambah hijau tambah orange itu ketemunya total gitu. Itu diingat-ingat ya. 2 tambah 7 tambah 14 ketemunya 23. Baik, itu derajat bebas. Berikutnya jumlah kuadrat kolom D ya, kolom D. Mulai juga ngitungnya dari total ya, menghitungnya dari bawah atas bawah gitu ya. Galat belakangan ngitungnya ya. Baik, total jumlah kuadrat total ya, gerakan ke total D23 tulis sama dengan sum jumlah kuadrat sum jumlah kuadrat pink. Nah, pink berarti pink. Nah, yang kuadrat loh ya, kuadrat itu di M. Pink M6 sip panah bawah panah kanan sampai O. Jadi M6 sampai O13 kurung tutup. Minus, langsung ketik minus. P14 dibagi 24. 24 banyaknya data secara keseluruhan. Enter. Oke, selesai. Jika total selesai, sekarang jika blok yang kuning. Blok kuning sama dengan di D20. Ketik sama dengan SUM kuning ke kuning M14 sip panah kanan sampai O14 kurung tutup dibagi. Nah, karena ini kuning, yang bagi yang hijau gitu. Yang hijau berapa? 8 gitu ya. Jadi saya tulis di atas tadi ada 8 hijau, kuning 3, pink 24 tuh untuk ingat-ingat aja. Jadi kalau jumlah kuadrat itu kuning, pembaginya yang hijau gitu ya. Baik. Kurangi P14
P14 itu yang merah ya. P14 itu merah dibagi 24. Oke, enter. Udah ketemu. Sekarang yang hijau. Jika perlakuan hijau, perlakuan D21 sama dengan sum kurung buka hijau mana? Hijau ke sini. P6. Tekan tombol shift panah bawah sampai 13. P13. P6 P13 kurung tutup dibagi kuning. Kuning ada 3. Minus P14 dibagi 24. Ya, enter. Sudah selesai. Begitu. Ya. Bernapas lega. Ntar dulu komputer saya cek dulu. Apakah masih berjalan normal ya? Baik. Jumlah kuadrat blok kuning selesai, jumlah kuadrat perlakuan hijau selesai, totalnya sudah ada. Ya, mudah saja yang galak pink ini ke D22 sama dengan D23 dikurangi D20 dikurangi D hijau 21. D23 dikurangi D20 dikurangi D21, enter. Udah ketemu gitu ya. Oke, dicek apakah sama ya dengan yang sudah saya hitung sebelumnya. Nah, sama 55 ya, gini ya, ini sama ya. Oke, lanjut. Sama berarti ya, berarti apa yang saya lakukan ini benar kan gitu, karena saya sebelumnya sudah ngitung. Baik, lanjut ke kuadrat tengah kolom E. Ya, kuadrat tengah itu rumusnya adalah JK-nya dibagi DB-nya. Jadi saya dengan kata-kata JK-nya blok dibagi DB-nya blok gitu loh maksudnya. Jadi kuning-kuning, hijau-hijau ya, galat-galatnya gitu ya. Oke, saya ulangi. Kuning-kuning, hijau-hijau, orange-orange gitu. Tulis di sini sama dengan panah kiri D20 dibagi panah kiri lagi C20 kan gitu ya. Enter. Nah, terus gimana perlakuan dan galat? Ya gerakkan ke sini. Copy ini ya, di copy ini. Ya. Ke E20 klik tahan panah geser. Nah, gitu ya, nggak usah ngitung satu-satu, udah cepat. Itu. Coba aja cek sekarang. Oh, kalau di copy warnanya hilang kayak gitu resikonya. Itu benar sebetulnya. Jadi kalau di copy semuanya jadi kuning padahal hijau pink. Oke, kembalikan lagi warnanya. Cara yang saya ulangi lagi dengan cara yang manual aja tanpa copy ya. Kasih warna hijau lagi ya, kembalikan ya. Ini pink lagi. Nah, oke, saya kembalikan warna pinknya. Oke. Nah, oke, saya delete dulu, saya hapus ya. Saya ulangi untuk kuadrat tengah. Kuadrat tengah itu adalah JK-nya dibagi DB-nya ke sel E21 sama dengan panah kiri dibagi C21 panah kiri lagi. Enter. E22 sama dengan panah kiri D22 dibagi panah kiri C22. Enter. Oke, jadi D22 dibagi C22. Nah, warnanya nggak hilang kalau tidak di copy. Ya, tapi risikonya ngetik rumus satu-satu gitu. Sama aja, itu hanya masalah kebiasaan. Kalau saya biasanya adalah di copy sut gitu selesai. Tapi hati-hati kalau tidak biasa nggak usah di copy ya. Baik, sekarang F hitung. F hitung itu
adalah pembagian kuadrat tengahnya dengan kuadrat Galat. Kuadrat Galat selalu sebagai pembagi. Kenapa ya kuadrat tengah sebagai pembagi? Kuadrat tengah Galat selalu sebagai pembagi. Kenapa? Ingat ilustrasi kuliah sebelumnya. Begini, pada kondisi lingkungan homogen ditanam tanaman jagung 1, jagung 2. Tidak diapa-apakan, tidak ada perlakuan, ada perbedaan hasil, ada error, kan gitu tuh. Kemudian tanaman yang satu dikasih pupuk ayam, tanaman yang kedua dikasih pupuk bebek, kan gitu ilustrasinya ke yang kedua. Nah, apa harapan peneliti? Harapan peneliti adalah pengaruh ayam dan pengaruh pupuk bebek ini mestinya, gitu kata si peneliti, harapannya jauh lebih besar nilainya dibanding nilai errornya. Gitu. Sehingga nilai error ini harus lebih kecil dari nilai perlakuannya, gitu. Karena harapan error ini lebih kecil, maka yang kecil sebagai pembagi. Ingat-ingat aja, yang kecil selalu pembagi. Gitu. Kalau yang besar sebagai pembagi, ya nggak kebagian dong, kan gitu ya. Gitu. Jadi kalau kecil bagi maka hasilnya besar, kan gitu kan. Baik, jadi kuadrat tengah Galat ini sebagai pembagi karena diharapkan lebih kecil dari kuadrat tengah yang lain. Dalam hal ini kuadrat tengah blok maupun kuadrat tengah Galat. Ini penjelasannya. Maka F hitung ini untuk blok sama dengan panah kiri E20 dibagi panah bawah ke E22. E20 dibagi E22. Enter. Ketemu. Untuk yang hijau perlakuan F21 sama dengan panah kiri E21 dibagi E22. Ya, enter. Udah selesai. Terus F22 nggak usah karena ketemunya pasti 1 kan gitu kan. Nggak usah dihitung, cukup 2, kuning dan hijau gitu ya. Baik, udah selesai nih. F hitung sudah selesai. Sekarang F tabel ya. Pada beberapa textbook masih menggunakan secara manual dengan ada. Jadi F tabel itu tabel bantu untuk menentukan berapa persen signifikansinya ya. Ada 2 biasanya tabel itu, 5% atau 1%. Baik, cari textbook statistika tabel distribusi F. Itu ada 2 tabel kayak gitu ya. Ke kanan itu derajat bebas yang dibagi, yang ke bawah itu derajat bebas yang membagi. Kalau blok berarti yang ke kanan cari angka 2. Kalau yang ke bawah berarti 14 gitu ya. Gitu, saya ulangi. Jadi di tabel F itu cari 5%, ke kanan cari angka 2. Terus ke bawah cari angka 14. Nah, disitulah tabel F 5%. Kalau di textbook. Tapi kalau pakai Excel nggak usah. Gerakkan ke G20 sama dengan FINV kurung buka probabilita itu ya, ada tips muncul di layar komputer, probabilita, derajat degree freedom 1, degree freedom 2. Itu artinya apa? Probability berapa yang dikehendaki 5%, tulis 5%, derajat bebas blok, derajat bebas Galat, itu kurung tutup. 5%, C20, C22 gitu. Enter. Udah ketemu ini. Nggak usah cari tabel ya. Sama di yang hijau G21 sama dengan FINV itu
5%, C21, C22. Ya, C derajat bebas ya, C22 derajat bebas galak. Enter, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai F hitung dan F tabel, maka untuk menentukan signifikansi caranya begini. Yang kuning ya. F hitung kuning bandingkan dengan F5% kuning. Kalau lebih besar berarti diberi notasi bintang 1 ya. Bintang 1 gitu. Artinya apa bintang 1? Berbeda nyata, signifikan ya. Kalau ini tabelnya 1%, berarti sangat nyata. Jadi dalam contoh ini saya tidak menggunakan tabel 1%, cukup 5%. Jadi saya ulangi, kalau F hitung kuning ini lebih besar dari F 5%, berarti diberi notasi bintang 1, artinya berbeda nyata. Sekarang yang hijau lebih besar dengan yang F5% ini, nah, juga disebut dengan berbeda nyata, bintang 1 gitu. Selesai. Kalau di textbook seperti itu ya. Sekarang karena adanya aplikasi Excel ini, kita bisa tahu berapa persen realnya gitu ya. Nah, 5% atau kurang dari 5%. Baik. Gerakan ke H20 di kolom sheet sama dengan FDIS ya. FDIS seperti itu. Kurung buka ada X itu F hitung. X berarti F20, koma, derajat bebasnya C20, koma, derajat bebasnya galak C22, enter. Oke, wah 0,00, berarti kurang dari 1%. 0,0000 berarti kan kurang dari 1%. 1% itu kan berarti 0,01. Ini nolnya ada 3 itu. Sekarang yang berikutnya, yang hijau, H21, FDIST, F hitung, F22, C21, saya ulangi, FDIS, F21, C21, C22, kurung tutup. Saya ulangi, yang hijau FDIS F21, C21, C22 ya, enter. Wah, salah ketik. Kalau ada F ini salah ketik ini. Ini salah ketik, FDIS-nya salah ketik ya. FDIST ya. FDIST ya, oke. Wah, ketemunya kecil sekali ya, sangat nyata ini. Oke, di bawah 0,001, kecil sekali. 3,88 kali 10 pangkat minus 10. Itu maksudnya adalah 10 pangkat minus 10. Minus 10 itu maksudnya adalah 10 pangkat minus 10. Jadi E-nya itu 10, minus 10 berarti pangkatnya minus 10. Berarti sangat kecil sekali. Baik, sudah selesai. Artinya apa? Artinya yang kuning itu signifikannya adalah di bawah 0,0, di bawah 1%, sedangkan yang hijau juga di bawah 1%, mendekati 0 gitu. Sudah selesai. Kesimpulannya, perlakuan A, B, C, D, E, F, G, H berbeda satu sama lain. Blok juga berbeda. Blok 1, blok 2, blok 3 berbeda. Berarti pembuatan bloknya berhasil. Gitu ya. Jadi saya ulangi. Yang kuning sangat nyata, berarti membuat bloknya blok 1, blok 2, blok 3 betul-betul beda antar bloknya. Yang hijau A, B, C, D, F, G, H pelakuannya juga berbeda gitu.
Nah, kuliah kali ini sebetulnya sudah cukup di situ. Tetapi untuk memberikan pembahasan perlakuan mana saja yang betul-betul signifikan ya, apakah pasangan A dengan B atau pasangan dengan C atau dengan D, jadi pasangan, ya, pasangan perlakuan. Kali ini belum saya bahas. Nanti ikuti kuliah tentang perbandingan antar purata perlakuan pada kuliah berikutnya. Kali ini cukup pada sidik ragam. Weights di bawah sidik ragam ada koefisien keragaman ya. Taruh di sini misalkan di C25, ketik KK sama dengan rumusnya taruh di D25. KK itu rumusnya akar KT galat, kuadrat tengah galat, diakar dulu baru dibagi rata-ratanya. Rata-rata pink, rata-rata yang besar ya. Di G15 ini. G15 ini tempatnya rata-rata besar. Belum saya hitung. Dihitung dulu. G15 sama dengan rata-rata itu rumusnya average. Average ya. Kurung buka ya. Maaf di sini di G15 sama dengan average ke C6, tekan tombol shift panah bawah, panah kanan sampai E13, C6 E13 kurung tutup ya gitu. Oke, sudah ketemu ininya, G-nya, G15 sudah ketemu sebagai rata-rata besar. Sekarang KK sama dengan di D25 sama dengan kurung buka ke E22, shift tombol 6 caret 0,5 akar dibagi G15 kurung tutup kali 100 ya sudah ketemunya 2,52%. Di E25 beri persen ya, biar kelihatan satuannya persen. Baik saudara semua, tugas saya sudah selesai dalam memberikan perhitungan sidik ragam menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Sudah. Tambahan lain-lain. Kalau mau dirapikan tabel sidik ragamnya dengan 2 desimal, caranya gerakkan ke D20, tombol shift, bawah, kanan sampai H. Terus tekan tombol decrease desimal ini, decrease desimal ya, decrease desimal sampai 2 desimal saja cukup. Nah, gitu. Kenapa cukup 2 desimal ya? Karena F tabel dan F signifikan kan hanya persen. Persen itu kan hanya 2 digit. 1%, 2% sampai 100% kan digitnya 2, 0,01, 0,02 dan seterusnya sampai 1 kan gitu ya. Jadi 2 digit cukup. Nah, lihat di kolom H sig ini 0,00, nggak apa-apa. Itu artinya adalah lebih kecil dari 0,01. Itu pasti. Biarin aja kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah jika signifikannya kolom H, perhatikan kolom H, jika pada H19, H20 atau H21 itu kurang dari 0,05 disebut dengan berbeda nyata. Jika kurang dari 0,01 disebut dengan berbeda sangat nyata. Gitu. Jadi lihat aja signya selesai. Ya, gitu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada saudara semua. Semoga kuliah tentang perhitungan sidik ragam
RAKL dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel ini memberikan tuntunan pada Anda semuanya di dalam melakukan perhitungan ANOVA RAKL. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.